Dikit lagi turunin Bang Ajat. Tinggi banget ya. Kalau Papi setahun belakangan ini memang beberapa kali sesak nafas sih, kita bolak-balik ke rumah sakit. 3 bulan ini cukup intensif observasinya ke rumah sakit. Cuma sampai sekarang juga belum ketemu persis penyebab penyakitnya apa. Gejalanya sih sesak nafas yang bikin beliau jadi susah beraktivitas ya belakangan ini. Kita masih bolak-balik ke dokter. Hari Senin tuh udah ada jadwal dokter lagi, tapi ya dipanggil tadi pagi jam 3.50 ya. Kronologisnya itu sebenarnya sesak napasnya Papi sudah pelan-pelan membaik, tapi pagi-pagi Papi memang biasa sholat malam ya, jadi bangun mau sholat malam jam 3 pagi, terus wudhu, belum sempat sholat katanya ngeluh pusing, terus nggak lama kemudian udah nggak sadar. Nggak sempat, jadi sudah nggak sadarnya juga udah terlihat apa ya, terlihat ya udah nggak kuat gitu. Kalau lihat dari kondisinya sudah mulai dingin, pucat gitu ya. Belum sempat sih, kita udah berusaha manggil ambulans ya. Iya, kita tapi belum sempat. Ada tetangga yang kebetulan tenaga kesehatan datang, terus nggak lama dinyatakan meninggal. Tapi meninggalnya di rumahnya di Bekasi. Iya, baru dibawa ke rumah. Sebelumnya memang sebelum itu riwayat penyakitnya apa aja sih? Penyakitnya itu ada jantung juga, terus yang bikin sesek tuh ada sumbatan di pembuluh darah jantung menuju paru-paru ya, kalau nggak salah seperti itu. Ada sumbatan darah, jadi selama ini memang minum pengencer darah gitu ya untuk menghilangkan sumbatan itu, karena tadinya mau ada tindakan yang dilakukan sama dokter kan, tapi karena sudah usia ada beberapa resiko yang yang bisa terjadi, jadi ya selama ini ya minum obat aja sih. Tapi memang kondisinya dalam tahap observasi gitu ya, masih belum ditentukan ini sebenarnya kenapa, penyakit apa yang tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi ya tahapan observasi, dan Senin itu ya sayang ya, rencananya itu mau membaca hasil tes CT scan yang kemarin sudah dilakukan Pak. Kemana di sini terakhir kamu bisa baca sendiri? Kemana menemani atau ada di sini? Enggak, memang kejadiannya bukan di rumah aku, tapi di rumah Papi di Bekasi gitu. Aku selama ini kontak-kontakan sama anggota keluarga yang ada di sana aja gitu. Dan juga, jadi ganti-gantian kalau Papi mau ke dokter, biasanya nginep di rumah aku. Jadi alhamdulillah udah setahun ini Papi bolak-balik ke dokter, aku dan kakakku kita kan berdua ya. Selalu berdua, nganterin kemana-mana selalu berdua. Kalau Mami kan memang sudah kondisi kakinya udah sakit ya, jadi nggak bisa ikutan. Tapi kita selalu lengkap berdua, alhamdulillah. Aku dan kakakku bertiga sama Papi. Kita kan memang keluarga berempat ya, Mami, Papi, aku sama kakakku. Jadi kita keluarga lengkap, selalu nganterin Papi ke rumah sakit gitu. Jadi ya melihat Papi sekarang, memang kemarin juga banyak udah nggak kuat dengan sesak napasnya sih. Kalau lihat kondisinya kasihan gitu. Iya, kalau ini yang terbaik ya. Iya, Papi sendiri kan orangnya sangat hidup sehat gitu ya. Dia suka jalan kaki, makanannya juga sehat gitu. Tapi memang ada kondisi yang memang membuat dia menjadi lemah. Itu memang cukup membuat dia mengganggu banget. Apalagi beliau tuh kalau sholat itu selalu di masjid gitu. Salah satu yang membuat dia tersiksa adalah dia nggak bisa sholat di masjid. 77. Kemarin baru ulang tahun tanggal 4 April. Iya, aku anak perempuan satu-satunya. Memang paling dekat, paling disayang. Ya namanya juga bapak ya, pasti cinta pertamanya anak perempuan ya, terutama ya. Jadi ya Papi tuh hangat sekali gitu. Banyak contoh keorangtuaan yang aku contoh dari Papi gitu. Humornya di rumah, kehangatannya selalu diciptakan, weekend yang selalu ajak anak-anak pergi jalan gitu.
kadang-kadang aku tahu papi mungkin nggak banyak uang, tapi minimal di mobil keliling-keliling Jakarta terus pulang gitu, tapi papi selalu bikin seneng keluarganya. Nah itu yang aku contoh sampai sekarang. Dan almarhum itu orangnya sama sekali tidak suka nyusahin. Jadi memang dia, ya itu tadi saya bilang, dia suka olahraga, suka makan sehat, itu karena memang dia menyiapkan dirinya untuk tidak menyusahkan orang lain gitu. Itu selalu yang dibilang, papi kesini bukan buat nyusahin kalian ya gitu, selalu ngomongnya gitu. Dan ya itu salah satu jadi tauladan kita gitu, walaupun dia sudah berusia cukup lanjut gitu ya, tapi dia masih menjaga tubuhnya, kesehatannya, ibadahnya, perilakunya, semuanya. Kamona mungkin dalam karir Kamona sendiri ada catatan papi seperti apa mungkin dalam karir yang dulu? Kalau karir, karena aku berkarir dari kecil ya, dari umur 12 tahun. Sebenarnya mami yang lebih support karir aku, kalau papi lebih ke nyuruh sekolah. Berkarir boleh, karena waktu itu kan aku masih sekolah ya, tapi papi pokoknya mau pulang jam berapapun syuting, besoknya harus sekolah. Papi lebih ke itu sih, lebih ke pendidikan. Tadi juga teman-teman atau mungkin lingkungan Indonesia dan lain-lain mencari contoh justru dari almarhum papi gitu, yang sangat luar biasa ibadahnya. Malah mereka yang muda-muda katanya malu. Iya. Papi itu Kebetulan dia mualaf, dulu Katolik, jadi aku sama kakak ikut mami semua Islam. Tapi yang paling aku ingat waktu kecil tuh setiap bulan Ramadan kalau aku sholat raweh, papi dulu masih Katolik tapi selalu ngantar, selalu nemenin. Kalau hujan tuh selalu nungguin di luar masjid pakai payung gitu, jemput aku sholat raweh. Terus papi tuh dulu rajin banget ke gerejanya, memang taat beribadah, jadi begitu masuk Islam taat ibadahnya pun sama gitu. Dan bahkan melebihin kita gitu. Ya, Jujur aja melebihin aku yang memang udah muslim dari kecil gitu. Jadi waktu papi masuk Islam, aku ingat banget kita ziarah ke sunan-sunan, padahal aku sendiri yang Islam dari kecil nggak tahu sunan tuh apa aja dan di mana gitu kan. Jadi justru belajar sejarah Islamnya sejak papi masuk Islam. Terus dari dulu kayaknya sejak masuk Islam tuh aku nggak pernah lihat papi skip sholat malam gitu. Dan selalu nggak pernah telat. Kita bahkan pernah, Papi selalu marah kalau kita santai-santai setelah azan. Jadi masya Allah aku seneng banget papi dikasih kesempatan wudhu dulu baru meninggal. Jadi seneng gitu, karena yang aku lihat kebahagiaan papi dalam hidup ini cuma beribadah. Jadi ya alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan berwudhu. dan bahkan dia pernah, kita waktu itu pergi liburan, aku masih ingat udah saatnya azan asar waktu itu, dia rela untuk ketinggalan pesawat gitu daripada dia nggak peduli ketinggalan pesawat, dia nggak mau ketinggalan sholat. Itu sih yang aku banyak belajar dari papi itu, karena sering banget marah gara-gara santai banget kalau udah azan gitu. Kita tuh santai banget kalau udah azan, sementara papi tuh selalu gerasa-gerusu. Dan kemarin sakit tuh yang paling bikin dia menderita aja adalah sakitnya menghambat ibadahnya ke masjid. Karena kemarin pas lagi sakit-sakitnya itu Ramadan, papi pengen banget sholat raweh di masjid, pengen puasa nggak bisa, bahkan waktu itu sempat pipis juga pakai pispot. Dia gimana nih papi nanti sholatnya, najisnya itu aja yang dikeluhin sampai meninggal tuh. Dia menderita sakitnya tuh karena menghambat kegiatan ibadahnya. Ada keinginan almarhum nggak yang belum tercapai sampai saat ini? Ya. Tapi nggak banyak pengen ya. Dari dulu memang nggak banyak pengen. Dulu juga aku sempat tawarin umroh bareng, nggak usah lah kamu aja yang belum aja. Terus diajak jalan-jalan juga nggak pernah mau. Hidupnya sederhana banget, nggak pengen apa-apa, nggak pengen macem-macem. Paling kalaupun pengen minta dibeliin makanan yang dia suka. Iya. Jadi terakhir ya, itu waktu itu ya dimsum, papi mau dimsum, papi mau apa ya udah kita beliin gitu. Sederhana banget, jadi mudah banget mewujudkan keinginan papi itu. Almarhum meninggal pukul berapa?
meninggal 3.50. 3.50 ya, Iya. 3.50. Beliau bangun jam 3, terus kayaknya mau mandi juga ya, Iya. karena tadi kondisinya pakai handuk ya. Dan kita tahunya dari video call, kebetulan ada yang ngurusin gitu, video callan, dan alhamdulillahnya Mona tumben-tumbennya nih, dia biasanya tidur matiin handphone gitu Ya, ya. aku semenjak papi sakit aku nggak Oh nggak pernah ya sayangnya? Oh iya, terus aku kaget jam 3 gitu ya, kamu jam 3 lebih gitu dia tiba-tiba nangis, kenapa gitu kan? Ternyata papi masih dalam keadaan bernafas ya. bernafas gitu. Pas jam 3.50 beliau memutuskan nafas terakhir. Jadi yang nemuin papi dalam keadaan itu tuh sosok video call Mbak Mona sih. Iya, keluarganya Ada yang keluarga tinggal yang di sama sana papi. yang nganterin habis wudhu gitu. Kan kita video callan terus gitu. Jadi pas video call masih ada. Ya, tapi sudah nggak sadar. Kondisinya Sudah sih nggak memang sadar. kelihatan sedang meregang nyawa ya, memang udah kelihatan. Tapi ya masih nafas gitu, masih Jadi kita hangat lah badannya. Mastiin beliau sudah meninggal itu ya, alhamdulillahnya depan rumah papi itu ada tenaga kesehatan gitu yang memeriksa dan memang menyatakan sudah meninggal. Oke, doa. Terima kasih ya. Ya. Dan Mbak Mona doain ya. Doanya ya.